Salah satunya yaitu kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang dia tatkala tua renta meminta kepada Allah untuk anak yang soleh. Maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan hal tersebut. Padahal dia memiliki dua faktor yang mana tidak bisa secara medis menghasilkan anak atau memiliki seorang anak. Yang mana Allah menceritakan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, khatib memulai khutbah ini dengan berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena ketakwaan adalah salah satu sebab kita mendapatkan keberkahan dari Allah tabaraka wa ta'ala, baik dari langit maupun dari bumi. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri mereka semua beriman lagi bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka kami benar-benar bukakan kepada mereka semua pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak taat, tidak takwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka kami akan menyiksa mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Maka jadilah orang yang bertakwa, niscaya kita semua akan mendapatkan keberkahan dan terjauhi daripada siksa Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, manusia sejatinya di dunia ini senantiasa mereka semua menghadapi ujian, cobaan, dan juga berbagai macam hal yang telah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka di antara sebab yang Allah jadikan kepada kita semua, apabila kita ingin selamat, ingin diberkahi Allah segala macam urusan kita, yaitu dengan cara kita senantiasa berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya doa adalah karunia terbesar, rahmat terbesar dari Allah yang Allah jadikan kepada para hambanya sebagai ibadah yang paling utama, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah, dan bahkan Allah azza wa jalla memerintahkan kita semua untuk senantiasa berdoa kepadanya, yang mana dari hal tersebut Allah menjanjikan apa saja yang kita panjatkan Allah akan mengabulkannya. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surah Ghafir ayat ke-60, yang mana Allah azza wa jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum daripada berdoa itu adalah wajib. Karena di dalam ayat ini memakai fi'il amr, yang mana itu kata kerja perintah. Di dalam kaidah ilmu usul fiqh, fi'lul amri yadullu 'alal wujub. Kata kerja perintah di dalam bahasa Arab yang terdapat dalam nas-nas Al-Quran atau hadis itu menunjukkan kepada kewajiban.
Dan di dalam ayat ini juga Allah mengabarkan kepada kita, tatkala seseorang menginginkan suatu hal, maka salah satu sebab yang dapat dia lakukan untuk menggapai tujuannya adalah dengan cara berdoa. Astajib lakum, aku pasti akan mengabulkan segala macam doa-doa kalian. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla kemudian mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang-orang yang dia enggan, sombong, angkuh untuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pasti mereka semua akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita semua, orang-orang yang dia sombong, tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah menyediakan baginya neraka jahanam. Dan bahkan Nabi SAW pernah bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa ya seseorang yang tidak pernah berdoa meminta kepada Allah, Allah pasti akan murka kepadanya. Oleh karena itu jangan lupa selalu kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena segala macam hal urusan di dunia ini ada di tangannya. Tatkala seseorang menginginkan keberkahan, kebaikan, maka berdoalah kepada Allah. Allah senantiasa membimbingnya. Allah lah pemilik kebaikan dan juga keburukan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa iyyamsaska bidurin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Sesungguhnya tatkala Allah memberikan musibah, tidak ada seseorang pun yang dapat mengangkatnya kecuali Allah. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka tidak ada yang dapat menolak karunia yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Maka mintalah selalu doa kepada Allah. Apa saja yang kita inginkan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala insya Allah akan mengabulkan hal-hal tersebut. Bahkan dari athar Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, salullaha kulla syai'in hatta syis'a. Mintalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala segala macam apapun, bahkan sendal jepit sekalipun. Fa in lam yuyassirullah lam yatayassar alaih. Jikalau Allah tidak memudahkan akan perkara tersebut, maka tidak akan mudah hamba tersebut untuk mendapatkannya. Kita lihat orang-orang yang banyak berkemampuan, tatkala datang waktu haji misalkan, dia tidak bisa berhaji. Bisa jadi itu sebab dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Atau kita melihat banyak orang-orang muda yang kuat, yang mana mereka dengan ibadah-ibadah banyak bermalas-malasan. Ini adalah salah satu sebab mungkin saja dia tidak pernah berdoa kepada Allah untuk dimudahkan dalam beribadah, untuk dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan. Mintalah kepada Allah dalam segala macam urusan. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ini adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Beliau mengatakan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kana ba'du salaf yas'alullaha fi salatihi kullaha wajih hatta milhi ajinihi wa ilfi syatihi. Dahulu orang-orang soleh senantiasa meminta kepada Allah akan segala macam kebutuhannya di dalam sholatnya, bahkan garam dapurnya dan juga pakan ternak mereka. Para ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka perkara-perkara dunia yang remeh-temeh saja mereka meminta kepada Allah. Terlebih lagi perkara akhiratnya, maka jangan sekali-kali kita sepelekan perkara doa, karena itu adalah salah satu sebab kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah tatkala seseorang senantiasa berdoa kepada Allah, orang tersebut senantiasa di dalam kebaikan, walaupun tatkala doanya tidak terkabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah bersabda, ma min muslimin yad'u laisa bi itsmin wala qati'atir rahim illa a'tahu Allah ihda thalas. Seseorang muslim yang berdoa kepada Allah tidak mendoakan untuk menzalimi dan tidak mendoakan untuk memutus tali silaturahim, kecuali Allah berikan kepadanya salah satu dari 3 perkara.
Yang pertama adalah an yastajiba da'watahu, Allah mengabulkan doa-doanya. Yang kedua ayat dakhirahullahu fil akhirah, Allah menyimpan doa tersebut di akhirat menjadi ladang pahala. Kemudian yang ketiga an yubaddilallahu bi ahsana minha, Allah menggantikan doa tersebut dengan hasil yang lebih baik daripada yang dia doakan. Maka senantiasa salah berdoa kepada Allah, niscaya kita selalu berada di dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, khatib kembali mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, karena ketakwaan adalah salah satu sebab Allah Azza wa Jalla membukakan kita ke lapangan akan berbagai macam yang kita hadapi dari kesusahan dan juga kepayahan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang tersebut yang dia senantiasa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar atas apa saja yang dia hadapi. Dan tidak itu saja, Allah tabaraka wa taala memberikan bonus, yaitu yarzuqhu min haitsu la yahtasib, senantiasa memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, mengerjakan segala macam perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pentingnya doa bagi kita semua adalah doa bisa mengabulkan apa saja yang kita hendaki. Bahkan sekalipun di kacamata manusia hal tersebut mustahil untuk didapatkan. Hal ini sebagaimana yang telah Allah banyak ceritakan di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu kisah Nabi Zakaria alaihi salam, yang dia tatkala tua renta meminta kepada Allah untuk anak yang soleh. Maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan hal tersebut. Padahal dia memiliki dua faktor yang mana tidak bisa secara medis menghasilkan anak atau memiliki seorang anak. Yang mana Allah menceritakan, qala anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibar wa imraati akhir. Ya Allah, bagaimana aku bisa mempunyai seorang anak padahal aku sudah tua renta dan juga istriku menopause. Dua faktor ini adalah faktor terpenting yang mana tidak bisa seseorang untuk menghasilkan seorang anak. Tapi tatkala Allah mengatakan terjadi, maka terjadilah. Ini adalah salah satu contoh daripada kisah yang mungkin mustahil di mata manusia, tapi Allah Azza wa Jalla bisa untuk mengaplikasikannya, bisa untuk mewujudkannya. Dan di cerita yang lain yaitu kisah Nabi kita Yunus alaihi salam juga yang pernah ditelan oleh ikan raksasa. Tatkala dia berdoa di dalam perut ikan tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berdoa kemudian mengatakan ucapan tersebut, Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dia daripada hewan tersebut. Yang mana bisa mungkin jadi 0% seseorang tatkala telah dimakan oleh hewan buas atau hewan yang besar tidak mungkin selamat, apalagi telah berada di dalam perutnya. Hal yang mustahil untuk selamat. Akan tetapi Nabi Yunus alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doa beliau. Maka janganlah ragu kita akan segala macam yang kita hadapi. Kita ada Allah yang mana senantiasa mengabulkan segala macam kebutuhan-kebutuhan kita. Apa saja yang kita kehendaki, apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh,
benar-benar kepada Allah tabaraka wa taala, niscaya apa saja yang kita hendaki terrealisasikan dengan sendirinya biiznillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma antallah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma antallah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma aslih wulata amrina bima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiq Pak Jokowi ila sunnah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.